tentang teks, ya. Kau harus pahami betul teksnya, dibaca teksnya, pahami teksnya, dimengerti teksnya, pelan-pelan, kalimat demi kalimat, sehingga latihan-latihan kecil yang kita lakukan selama hari ini itu berfungsi. Kenapa aku meminta kalian itu ketika latihan itu bebas, merdeka. Jadi tubuhnya jangan dikungkung, tubuhnya jangan diikat. Bebaskan tubuhnya ketika kita latihan olah vokal dan olah tubuh. Ketika kalian masih mengikat tubuh kalian, kalian mengikat imajinasi kalian, latihan kita yang seminggu 3 kali, seminggu 7 kali, sebulan 31 hari, capaian-capaiannya itu hanya 0, sekian persen. Nah, persoalan teman-teman adalah belum punya keberanian dan keikhlasan untuk mengikhlaskan tubuhnya, merelakan tubuhnya, merelakan waktunya. Jadi jangan lamun, nanti lo ketinggalan, lo balik, lo stres. Hati-hati, orang yang kalau banyak ngelamun di sini di ruangan ini dia nggak kembali. Kalau kembali dia who I am, lupa ingatan, bahaya. Makanya di sini duduknya, jangan di situ. Makanya kalau orang yang duduk di belakang itu harus setan semua ya. Kalau di depan itu malaikat, di tengah-tengah dewa. Maju lagi. Iya, kalau paling belakang itu kan dia setan ya. Nah, kalau yang duduk sah pertama ada ontar katanya. Nah, ini ada satu. Nah, jadi begitu. Ya. Kau harus mencari alasan untuk naskahmu. Apa yang harus kau lakukan? Lagi-lagi kutanyakan padamu, bintang itu siapa? Bintang itu apa? Mau bintang apa? Warna bintangnya apa? Apakah bintang titipan? Apakah tiba-tiba bintang itu datang begitu saja? Apakah amarah-amarah bintang gitu ya? Apakah keluh kesah bintang? Nah, ini harus kau pahami. Sehingga nanti kalaupun kau harus berjalan ke sana, berjalan kemari, dan kalaupun harus duduk, kau punya motif, punya alasan. Nah, ini kan dari tadi kan di sini. Nggak apa-apa inisiatif kau duduk di situ, kau rebahan di situ, kau lentangkan tanganmu seperti ini gitu. Apakah kau akan menjadi bintang atau kau hanya menjadi penikmat bintang? Nah, itu kalau kau tidak mau membebaskan tubuhmu seperti ini, nggak bisa. Pokoknya kalau kita latihan, kalian harus bebaskan tubuh kalian, nggak bisa enggak. Percuma. Kalian berapa orang tadi dengar suaraku sendiri masih kalah kok kalian, suara kalian itu. Why? Because karena Enden yang bersangkutan ini, it's me, you know? Ya, dia punya kesadaran bahwasanya tujuan hidup gua adalah makan. Nah, itu binatang itu. Binatang itu makan, berak, tidur, makan, berak, tidur. Nah, itu binatang itu. Nah, makanya aku tahu kebutuhanku. Ketika aku mengatakan aku aktor, aku harus latihan. Ketika aku mengatakan diriku sebagai seorang sutradara, segala dalam baca. Aktor juga harus baca. Kalau nggak punya buku teater, ya kalau nggak punya buku teater itu di YouTube, di Google itu ada tuh artikel teater, gitu, baca. Ya, jenis-jenis pengertian, apa itu sutradara, apa itu seni peran, apa itu peran, gitu kan, itu ada semua dibaca. Aktor adalah makhluk yang paling cerdas di muka bumi ini karena dia membaca. Barang siapa yang tidak mau membaca, yang dia tidak tahu siapa kebutuhannya, apa maunya, apa tujuan hidupnya, itu bahaya. Gitu. Ya kan? Dari sekian mata pelajaran itu ada 1-2 mapel yang paling kau suka, atau pura-pura suka, atau suka. Nah, tentunya kau punya pendekatan tersendiri terhadap mapel yang benar-benar kau sukai. Artinya kau akan membuang waktu dan menghabiskan waktu terhadap sesuatu yang benar-benar kau sukai, kau cintai. Nah, dalam konteks ini adalah seni peran. Ya, seni peran, seni acting, seni bermain peran. Wah, itu ngeri itu. Ketika ada peran, di depannya ada kata seni, maka ada
keindahan di dalam peran itu, seni peran. Ya, jadi gelis harus baca lebih intens lagi, pahami lagi lebih dalam lagi, lebih berani lagi. Ya, jalan, lebih berani jalan gitu. Apakah aku bintang? Apakah aku penikmat bintang? Aku siapa? Nah, di dalam sebuah pertunjukan itu yang harus dipahami oleh aktor adalah dialog itu untuk siapa? Dialog untuk dirinya sendiri, dialog terhadap orang yang ada di depan, atau dialog untuk ruang, atau dialog terhadap imajinasi, atau dialog yang hanya untuk angan-angannya, atau dialog untuk dirinya sendiri. Kayak kita ngedumel gitu ya, ngeromet gitu. Ya apaan sih orang-orang itu, gila deh. Kayaknya nggak bener-bener amat tuh. Apaan sih? Ya nggak mesti gitu juga lah, chaos ya. Apaan gitu? Ah gitu ya, model-model begitu. Nah, itu adalah bentuk, itu adalah pola. Makanya dirimu harus lebih liar lagi, lebih berani lagi. Jangan-jangan belum ada catatan tentang presentasi HAM yang hari apa kita? Rabu, Jumat ya. Kapan terakhir aku ngasih wacana? Jumat kan? Nah itu siapa bintang, bagaimana bintang, apa maunya dia. Pertanyaannya adalah teleskop itu untuk apa? Apakah hanya sebatas setting saja, properti saja, pelengkap adegan saja? Kenapa dia harus melihat dengan menggunakan teleskop? Apa fungsinya? Ayo, itu harus kau cari jawabannya. Itu juga tugas aktor. Kalian tidak boleh hanya membaca naskah yang kemudian kalian tidak melakukan pembongkaran. Naskah itu harus dibongkar. Kalimat pertama dia hanya bercerita. Kalimat kedua ada isi di balik cerita. Kalimat yang ketiga masuk kepada isi. Kalimat keempat, kelima, keenam itu udah mulai isi konflik masalah penyelesaian. Satu paragraf itu dia bisa beragam-ragam warna. Aku akan pergi ke pasar, lalu kemudian aku akan mencari sesuatu yang paling penting di pasar, yaitu adalah jengkol atau pete. Nah, kata jengkol dan pete ini perlu ditegaskan atau tidak di dalam konteks tertentu, di dalam adegan tertentu. Nah, itu tugas kreatif seorang aktor. Jadi minggu besok aku tidak ingin melihat gelis berdiri seperti patung, berdiri seperti seorang raja. Ini adegan raja ini. Oh, di tengah ini adegan raja, adegan panglima. Nah, ini bisa kau pakai untuk kursi itu. Ya, aku pengen lihat kau nakal itu berani gak kau gini. Apa aku bintang? Apa barangkali aku penikmat bintang? Sudah. Aku benci ke semua ini. Ini benar-benar gila. Ini membuatku gila. Itu bintang serius. Itu bintang kejora. Bukan kejora. Kejora tidak ada. Gitu ya. Kalian harus membuat kegilaan di dalam tubuh kalian. Kalau kegilaan itu tidak kalian bangun, maka adegan itu, tubuh itu seperti orang gila. Ya, dia gila, orang gila ya gitu. Nah, tapi dia total, saking totalnya nggak sadar. Nah, kita nggak boleh nggak sadar, di atas panggung harus sadar. 1000% harus sadar ketika menjadi Mursiwi, Ismiati, Siswo, Sulaiman, harus sadar. Itu Sulaiman itu keren. Tapi nggak datang dia, tenggorokan Atik katanya. Terakhir ketemu itu. Oh, di Jumatan. Habis Jumatan dia, di tembok. Nggak tahu itu, atau setelah aku lihat dia langsung begini, nggak ngerti ya. Jadi pas aku ngomong belakang dia udah di tembok gini. Itu ngalahin acting gitu. Dia kalau latihan nggak gitu loh. Aku pura-pura nggak lihat, nunggu rame dia sudah selesai. Izin ya nggak latihan, sakit. Oh iya. Nggak ada jawaban lagi. Aku tak punya jawaban selain kata iya, ya sudah. Karena memang aku lihat tadi dia sempoyongan.
sampai napasnya jarak 5 meter kedengeran. Padahal dia bukan asma ya. Lah iya. Biarkan orang lain penonton yang menikmati tubuh kita. Penonton itu punya hak paten untuk menikmati tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki. Terserah yang mau dia lihat apa. Itu udah penonton, dia udah beli tiket 5.000, 10.000, 15.000, 25. Biasa kita jual tiket berapa ya? 200.000. Enggak ada yang nonton. Peduli amat. Oke, enggak mungkin 200, 500 lah. Hari gini kok tiket murah. Ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan jangan sampai nggak ada catatan itu, harus ada catatan. Jadi ketemu besok ada catatan. Aku nggak tahu apa yang kau tangkap, apa yang kau terima, apa yang kau save. Aku akan melihat kecerdasanmu sebagai seorang pribadi, tanda panah aktor, tanda panah kreatif karakter. Harus cerdas. Aktor pelan-pelan belajar cerdas. Makanya dengerin aku mikir. Nah, ketika kau mendengarkan kata-kataku, kau bangun imajinasimu. Kalau kau tidak membangun imajinasimu ketika aku mengatakan ini, ya kacau. Begitu juga dengan kalian. Aku ngomong yang ngelamun, siswa. Kau kalau datang latihan mikir pulang bahaya. Sampai lupa buku Graben 4x8 atau berapa. Jangan, nggak bisa. Hari nggak beda nih, hari Sabtu. Jadi kalau kelihatan orang muda, orang kuburan aja gitu, datang untuk pulang, itu bahaya itu. Ayo semangat, maksud kalian malu gitu, nggak malu sama aku. Umurku udah 15 tahun, jauh lebih muda daripada kalian. Kelepah-kelepeh, udah kayak kerupuk kena angin, melempem. Aku paling nggak suka anak didikku yang aku didik itu kelempem kayak kerupuk. Apalagi mentalnya, ngeri itu, ngeri. Sadar. Itu punya latihan vokal, ya. Siapa wanita dalam bintang itu? Apakah dia pelacur? Apakah dia pernah pelacur? Apakah dia wanita malam? Apakah dia belajar sedang melacur? Apakah dia hidup dengan kekecewaan? Ya kau pelajarin betul. Siapa bintang itu? Bintang adalah A sampai Z. A, B, C. Gitu. A, bintang. B, bintang. C, bintang. Gitu. Kau harus catat itu A sampai Z. Besok harus dicatatannya. Bintang adalah pengemis. Pengemis apa? Pengemis kehidupan, pengemis wacana, pengemis penderitaan. Di paragraf keberapa? Di halaman keberapa? Sampai sedetail itu. Misal. Oh tapi itu penting, itu perlu itu. Ngeri nih, ngeri. Ya jadi bersyukurlah kalian. Kayaknya lengkap, ya lengkap datanya. Jadi bersyukur. Tapi kalau nggak mikir susah juga. Ya mikir. Ya Bur. Ya. Ya, jadi kayak begitu. Jadi besok minggu depan hari Rabu ketemu, aku minta catatanmu. Oke, aku pura-pura lupa, kalau minta catatan aku lihat. Aku bisa lihat dari keberanian tubuhmu itu. Tahu dari jalan aja. Siapa bilang nggak kayak gitu? Siapa bilang? Hah? Bisa aja dengan begini sih. Teleskop bisa, siapa bilang nggak bisa? Tidak ada yang tidak mungkin dalam acting itu. Loh, tubuh yang sempurna aja bisa tidak sempurna kok. Ayo. Justru itu tuntutan kelebihan seorang aktor. Yang tadi dia gagah perkasa, tinggal turunin, selesai jalannya. Nah, kalau tubuh kalian tidak berani, nggak usah jadi aktor. Geli ya, lucu, bahaya. Gitu. Emang kalau bawa bintang dalam begini apa? Kalau aktor tidak berani melakukan itu, nggak usah ngomong jadi aktor. Nggak usah ngomong jadi aktris. Nggak usah. Dibuang kemaluan itu. Nah ini karena di YouTube jadi tidak boleh. Kalau nggak direkam ini bisa panjang ya. Harus sadar.
sadar konten. Wah, gitu. Oke, terima kasih. Boleh di-cut. Yuk.